Jadi sesuai yang aku bahas kemarin ya. Bentar. Langsung aja bahas soalnya. Nah, kita kan malam ini membahas soal yang namanya itu adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, biasanya soal-soal yang keluar di PPU ya, di UTBK, itu tuh kita disuruh buat baca suatu teks ya. Habis itu kita disuruh nih nyari misalkan seberapa sih kita bisa mengetahui, seberapa ngerti sih kita paragraf kita baca gitu ya. Nah, cara kita mengetahuinya dari mana? Ya udah dari misalkan nih kalimat efektif, bisa dari hubungan antar paragraf, bisa mencari makna kalimat gitu-gitu. Atau mungkin nanti dia bakal coba juga nyari kesimpulan gitu ya. Juga bakal sering nanti keluar di ujian UTBK. Oke, nah tips dari aku ya, sebenarnya ngerjain soal-soal kayak gini tuh ya tinggal gimana sih kemampuan kalian, kemampuan dalam membaca gitu ya, kemampuan literasi, karena literasi ya itu tuh jadi hal yang sangat penting buat seorang calon mahasiswa. Kenapa? Karena kalau dia nggak bisa nggak bisa literasi, ya udah susah nantinya kan pas kuliah. Makanya kita perlu buat ngerti nih literasi itu gimana sih, terus nanti di soalnya gimana gitu. Ya udah, ini mungkin dari overview dari aku ya segini ya. Nah, kita langsung aja mulai ke pembahasan soalnya. Kita baca. Nah, saran dari aku ya, saran aku kalian coba baca dulu soalnya. Kenapa? Karena biasanya tuh kita tuh kalau misalkan baca teksnya dulu, kita bisa jadi ini nih, bisa jadi terjebak apa gimana gitu. Jadi kayak bagusnya baca soalnya dulu, baru langsung ke teksnya. Nah, cuman karena kita bahas soal ya, jadi aku baca dari teksnya dulu supaya kita lebih bisa bahasnya bareng-bareng gitu. Udah, kita langsung aja. Oke, pertama, mamut, hewan yang terbentuknya sangat mirip dengan gajah, memang sudah punah dari muka bumi. Namun, para ilmuwan rupanya sedang berupaya untuk membangkitkan hewan ini dari kematian, ya kan? Terus, salah satu perusahaan biosains bernama Kolosal baru-baru ini mengungkapkan niatnya untuk menghidupkan kembali marmot berbulu ke tundra Arktik dengan teknologi canggih. Oke. Terus, mengutip Science Alert, perusahaan yang akan bekerja sama dengan ahli genetika Harvard ini menyebutkan bahwa upayanya untuk menghidupkan mamut dapat berpotensi untuk menjadi model kerja untuk memulihkan ekosistem yang rusak atau hilang. Jadi, upaya untuk menghidupkan ini berpotensi menjadi model kerja untuk memulihkan ekosistem yang rusak atau hilang, sehingga membantu memperlambat atau menghentikan efek perubahan iklim. Oke, pola migrasi besar mamut berbulu ini ya dianggap penting untuk menjaga kesehatan lingkungan kawasan Arktik sehingga dapat memerangi. Nah, ini ada di ini di bold ya. Sebentar. Oke. Nah, pola migrasi besar marmut berbulu ini ya dianggap penting untuk menjaga kesehatan lingkungan kawasan Arktik
sehingga dapat memerangi perubahan iklim utama seperti penyerapan karbon dan penekanan metana. Selain itu, Lam mengungkapkan pula dengan membawa kembali spesies purba yang punah seperti marmut berbulu, teknologi tersebut juga bisa membantu melestarikan spesies yang berada di ambang kepunahan. Oke. Serta memulihkan hewan yang punah akibat manusia. Marmut berbulu ini menjelajahi sebagian besar kutub utara dan hidup berdampingan dengan manusia purba yang memburu mereka dengan untuk makanan. Oh ya, ini subscribe-nya udah masuk belum ya? Wait. Aku coba search lagi ya. Oke. Nah, baru kelihatan nih. Berarti tadi nggak kelihatan ya? Oke, kita lanjut. Nah, ide pokok yang dapat digunakan untuk mengembangkan paragraf pada bacaan di atas adalah, nah, gimana caranya? Nah, coba kira-kira ide pokok yang dapat digunakan untuk mengembangkan paragraf pada bacaan di atas adalah. Nah, ide pokok apa sih gitu ya? Ide pokok adalah apa? Bahasan utama dari teks yang kita baca ya. Oke. Dari kata Nashwa akan kota. Oke. Dari teks yang kita baca. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Yang pertama, perusahaan yang tertarik dengan proyek menghidupkan kembali marmut. Nah, kira-kira apakah ini jadi ide pokok dari teksnya? Kita coba teks di soalnya. Nah, intinya di sini ya, dia tuh bilang nih, dia tuh bisa punya niat buat menghidupkan kembali marmot berbulu ke tundra Arktik. Jadi dia bakal pakai yang namanya teknologi canggih. Nah, ini marmot ini dapat berpotensi menjadi model kerja untuk memulihkan ekosistem. Nah, gitu. Terus ya. Nah, teknologi tadi itu bisa membantu melestarikan spesies yang berada di ambang kepunahan. Nah, jadi intinya di paragraf kedua ini dia bahas yang namanya adalah, kira-kira dia bahas apa nih? Dia bakal bahas kira-kira nih apa nih tindakan follow up yang bakal dilakukan gitu. Nah, itulah paragraf kedua. Jadi setelah dia punya keinginan, punya niat nih buat membangkitkan kembali marmutnya, nanti gimana sih caranya supaya caranya gimana gitu buat membangkitkan kembali marmut itu, dan kira-kira apa sih manfaatnya gitu ya, apa sih cara-caranya buat menghidupkan kembali marmut itu gitu. Nah, teman-teman di sini udah tahu belum bentuk marmut itu gimana? Gimana sih bentuk dari marmut itu? Tahu nggak bentuknya gimana? Oke, mungkin kita coba lihat dulu ya. Biar lebih tergambar bentuk marmut itu gimana. Marmut. Kok tikus? Wait. Mamut ya. Marmot berbulu. Ya, kira-kira seperti inilah bentuknya gitu ya.
Atau misalkan mamut, bukan marmot, mamut. Gimana bentuknya? Nah, ini maksudnya. Jadi dia punya yang namanya tuh ini tanduk yang luar biasa ini, yang dia tuh bisa kayak cangkuk gitu. Jadi atau dia bisa ya segede itulah mamut gitu. Jadi mamut itu adalah hewan purba yang udah punah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nah, kira-kira kalau kita misalkan ngebangkitan marmut ini lagi gimana kira dampaknya gitu ya. Terus efeknya gimana gitu. Nah, yang pertama, perusahaan yang tertarik dengan proyek marmut. Nah, kira-kira apakah di sini dia cuma bahas perusahaan yang tertarik buat menghidupkan proyek kembali marmut doang? Enggak ya. Jadi ini bukan jawabannya. Karena ya kalau cuma perusahaan doang ya tinggal satu kalimat doang udah ketemu jawabannya. Tapi kalau misalkan itu yang di sini ide paragrafnya bukan perusahaan yang tertarik untuk proyek menghidupkan kembali marmut. Karena ya bukan itu ide pokoknya gitu, bahasan utamanya. Oke, yang kedua, yang B. Pentingnya menghidupkan kembali marmut untuk ekosistem Arktik. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah dia cuma bahas pentingnya menghidupkan marmut doang? Enggak ya, dia juga bahas ini cara-cara atau kira-kira nih apa teknologi yang bisa digunakan buat menghidupkan kembali mamut itu gitu. Jadi yang B ini juga salah. Bener sih, kita tuh kayak nyari ide pokok. Nyari ide pokok, nyari ide bahasan. Kita harus benar-benar ngerti dan paham teksnya secara keseluruhan. Nah, di sini pentingnya menghidupkan kembali mamut untuk ekosistem Arktik ini ya gak itu doang, dia bahas juga cara-caranya, tipsnya gimana, terus manfaatnya gimana gitu. Jadi dia nggak cuma bahas ini doang. Yang C ini udah pasti salah ya, karena kayak ya penjabaran bentuk fisik doang mah yang nggak terlalu spesifik gitu, bukan langsung menjorok ke orang yang langsung menjorok ke jawabannya gitu. Jadi jawabannya sih juga salah. Ya, lanjut. Macam-macam penyebab kepunahan hewan mamut. Nah, ini juga enggak. Kenapa? Karena ya udah dia enggak ada bahas tentang penyebab kepunahan mamut dan seterusnya. Nah, terus yang E gimana? Rencana metode yang digunakan untuk menghidupkan kembali mamut. Nah, ini benar nggak kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira ini benar atau enggak? Yang E. Oke. Kenapa? Siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi yang ngomong? Ananda, siapa? Siapa sih tadi yang ngomong? Jawabannya yang mana? Yang E atau yang mana? Oke, kita lanjut. Oke, katanya E itu benar. Nah, yang E, rencana metode untuk digunakan rencana metode yang digunakan untuk menghidupkan kembali marmut. Nah, ini benar nih. Kenapa? Di sini dia meng-highlight ada nih ilmuwan atau orang yang ahli di bidang biologi yang udah mengembangkan caranya. Jadi spesies awal itu yang langka, ya awalnya langka, dia tuh bakal dicari lagi nih, kira-kira apa sih metode yang bagus buat menghidupkan kembali, karena dia udah punah kan dulu kan, makanya perlu di lagi. Jadi yang dibahas di sini apa sih? Ya udah cara buat supaya marmut ini bisa hidup lagi dengan cara mungkin dengan ada teknologi atau melakukan pelestarian itu. Jadi
Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E. Oke, next nomor 2. Makna kata ambang pada teks tersebut adalah hamper, batas, tempat, angka, atau tingkat. Ada yang soal nggak jawabannya apa? Oke. Makna kata ambang pada teks tersebut adalah, nah, coba kalian baca. Itu ada di paragraf berapa? Oke. Kata ambang artinya adalah, ya, nih dia di sini di highlight di sini. Berada di ambang kepunahan. Tipsnya gimana? Kita mau soal-soal kayak gini, ya udah kita baca dulu kalimat sebelumnya. Oke, dari sawah batas. Yang lain? Oke. Ya udah, dia kan bilang bahwa selain itu tambang artinya adalah, apakah dia berada di hamper kehancuran? Kan dia kan artinya adalah tambang kepunahan. Ini dia hamper enggak ya? Hamper itu beda lagi, bukan ambang. Batas ini benar nih, kenapa? Ambang sama itu maknanya. Jadi dia adalah namanya Oke. Yang D tempat, apakah ambang itu tempat? Enggak. Terus yang yang E angka. Enggak. Yang A tingkat. Tempat enggak, angka enggak, masa enggak? Enggak, berarti jawabannya yang A tingkat juga enggak. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita perhatikan dulu nggak di sini? Oke, lanjut ke soal nomor. Oke, dari Ananda, Hiskia, Sawa, batas. Oke, benar nih. Jawabannya batas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hubungan antara paragraf yang tepat berdasarkan bacaan teks adalah. Jadi kita tinggal lihat nih, apakah hubungan. Oke, kita lihat yang A. Paragraf pertama merupakan sebab dari paragraf kedua. Apakah benar? Nah, jadi kan di paragraf pertama itu dia bahas kalau si Mamon ini punya potensi untuk
berkembang gitu. Bentar. Tadi kita pindah sini. Sorry. Paragraf pertama yang kedua. Di sini kata kuncinya adalah sebab, alasan, pertentangan, penjelasan, akibat. Nah, kita baca lagi. Mamut, hewan yang bentuknya sangat mirip dengan gajah, memang sudah dari muka bumi. Nih. Namun para ilmuwan rupanya sedang berupaya untuk mengembangkan petani hewan ini dari kematian. Salah satu perusahaannya adalah mengutip Science Alert, perusahaan yang akan bekerja sama dengan ahli genetika Harvard ini juga menyebutkan bahwa upayanya untuk menunjukkan mamut dapat berpotensi menjadi model kerja untuk memulihkan ekosistem. Nah, paragraf kedua gimana? Paragraf kedua adalah kita lihat nih. Terus paragraf kedua, pola migrasi besar mamut ini berbulu dianggap penting untuk menjaga kesehatan lingkungan kawasan Arktik sehingga dapat memerangi perubahan iklim utama seperti penyerapan karbon, penanaman tanah. Selain itu dalam membuat dengan membawa kembali spesies purba yang punah seperti penyerapan karbon dan peningkatan tanah. Selain itu dalam mengungkapkan pula bahwa diambang kepunahan serta memulihkan hewan yang punah akibat manusia. Kutub marmut dulu menjelajahi sebagian dari kutub utara dan hidup berdampingan dengan manusia purba yang memburu mereka untuk makanan dan membuat peralatan. Oke, yang pertama, apakah paragraf pertama menjadi sebab dari paragraf kedua? Enggak ya, karena ini dia nggak bahas apa sih hubungan sebab akibat dari. Oke, jadi terus yang B, paragraf pertama merupakan alasan dari paragraf kedua. Enggak juga ya, dia nggak jelasin itu. Yang A juga enggak. Yang C, paragraf kedua merupakan penentangan paragraf pertama. Apakah ini benar juga? Enggak juga ya. Nah, terus yang D, paragraf kedua mencapai urutan tertingginya pada paragraf kedua merupakan penjelasan dari paragraf pertama. Nah, benar enggak? Benar ya. Jadi katanya kalau marmut itu bisa memulihkan potensi ekosistem, dia bakal bisa membantu memerangi perubahan iklim sehingga dapat melakukan yang ini paragraf kedua menjadi penjelasan dari paragraf yang pertama. Yang E, paragraf pertama merupakan akibat dari paragraf kedua. Enggak juga ya, karena dia cuma menjelaskan di sini, enggak ada nyari budgetnya dari seperti itu. Oke. Nomor 4 adalah apa? Kata memerangi pada bacaan tersebut dapat diganti dengan kata Oke. Memerangi kita lihat di paragraf kedua. Nih. Ini dianggap penting untuk menjaga kesehatan lingkungan
kawasan Arktik sehingga dapat mengurangi perubahan iklim. Pertama lagi, kalau mengurangi perubahan iklim artinya dia bakal menang dong. Tidak mungkin juga dia melawan perubahan iklim itu. Ya udah, itu bakal menang. Oke. Mengurangi di sini artinya apa? Dia kan perubahan iklim nih sasarannya. Berarti kalau dia perubahan iklim, dia bakal memerangi atau melawan atau memperlambat atau mengurangi atau mengacaukan. Kata memerangi di sini ya, itu kita bisa lihat yang pertama membasmi. Membasmi itu beda ya. Membasmi itu konteksnya adalah di bidang kesehatan dan environmental tuh apa? Sorry. Berarti kalau membasmi dia bukan konteks ini. Kalau membasmi pasti dia misalkan virus atau bakteri gitu. Jadi yang A ini enggak. Yang B melawan. Nah, coba. Pola migrasi besar kamu untuk dianggap penting untuk menjaga kesehatan lingkungan kawasan Arktik sehingga dapat memerangi perubahan iklim. Berarti dia sehingga dapat melawan perubahan iklim, bisa kan? Makanya yang B ini benar. Yang C memperlambat. Apakah memerangi memperlambat? Enggak. Oke, jadi di sini kata-kata memerangi, melawan itu tuh bisa jadi closest meaning dari si donasi. Bisa menjadi jawaban dari soal nomor 4 nih. Oke, yang nomor C, memperlambat. Apakah ini menjaga kesehatan lingkungan kawasan Arktik sehingga dapat memperlambat Oke, jadi ini yang C ini juga enggak. Yang D, mengurangi. Ini juga enggak. Apakah dia jadi kayak mengurangi bukan berarti dia memerangi. Jadi ya salah gitu. Beda lagi. Terus yang E, yang mengacaukan. Oke, jadi mengacaukan ini juga nggak termasuk dari jawaban. Jadi jawabannya adalah yang jadi sebenarnya ini simpel aja sih sebenarnya, tinggal kalian lihat persamaan maknanya gimana gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Oke. Kita baca aja deh. Kata yang memiliki kesamaan makna kata dengan mengkonversi. Tahu nggak mengkonversi itu apa? Udah, kalau ini agak-agak nih ya, agak-agak sepi gitu ya, nggak ada yang jawab ini. Coba, mengkonversi itu kira-kira artinya gimana? Oke, kita baca. Hanya segelintir orang, hanya suatu negara yang menggunakan skala Fahrenheit untuk mengukur suhu antara Bahama, Cayman, Palau, dan Amerika Serikat. Jadi dia pakai Fahrenheit.
mungkin tidak akan merepotkan jika di negara itu tidak ada AS yang bersekukuh menggunakan Fahrenheit ketika seluruh dunia terbiasa dengan Celsius. Bentar ya guys, aku duduk bangku dulu bentar ya. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 5. Bacalah teks berikut dengan cermat. Hanya segelintir negara yang menggunakan skala Fahrenheit untuk mengukur suhu, antara lain Bahama, Kepulauan Cayman, Palau, dan Amerika Serikat. Oke. Kemudian, mungkin tidak akan merepotkan jika di antara negara-negara itu tidak ada AS yang bersekukuh menggunakan Fahrenheit. Ketika seluruh dunia terbiasa membayangkan titik beku air mau derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius, masyarakat AS yang jumlahnya sepertiga miliar dengan yakin bahwa titik beku air adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Membayangkan sudah rumit gitu ya. Nah, seluruh dunia ya berpikir keras nih untuk mengkonversi Fahrenheit ke dalam Celsius. Caranya apa? Caranya adalah angka suhu Fahrenheit dikurangi 32 dikalikan dengan 5/9. Berarti di angka dari Fahrenheit, let's say misalkan A misalkan ya, Fahrenheit A dikurang 32 dikali dengan 5/9 gitu ya. Betul, jadi itu maksudnya. Lima per 9 ya. Lanjut. Misalnya, titik didih air adalah 12 derajat Celcius. 12 derajat Fahrenheit. Yang berarti 12 dikurang 32 dikali 5/9 adalah 10 bla bla derajat Celcius.
Terlepas betapa menyebalkan As yang ngotot tidak mau membiasakan diri menggunakan pengukuran Celcius. Skala Fahrenheit sebenarnya lebih akurat ketimbang Celcius. Oke. Kira-kira kata yang memiliki kesamaan makna dengan kata mengkonversi apa? Nah, kan tadi kan mengkonversi dari Fahrenheit ke Celcius kan? Artinya, apakah dia menyamakan? Enggak ya. Kemudian apakah dia membandingkan? Juga enggak. Terus mengubah. Nah, ini benar nih. Kenapa benar? Karena dia mengubah dari yang awalnya Fahrenheit ke Celcius. Oke. Terus meratakan benar enggak? Juga enggak. Juga menjumlahkan juga enggak. Jadi intinya dia merubah skala Fahrenheit menjadi Celcius. Ya, makanya namanya itu adalah dikonversi atau mengkonversi. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, yang nomor 6. Kata itu pada bacanya terus merujuk pada. Oke. Itu yang mana nih? Yang ini, nah ini. Yang ini. Nah. Jadi ya, mungkin tidak akan merepotkan jika di antara negara itu tidak ada AS yang bersekutu menggunakan Fahrenheit. Otomatis negara-negara itu adalah Bahama, Cayman, dan Palau. Ya udah. Bahama, Palau, dan Cayman. Berarti jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Berdasarkan paragraf di atas, mengapa paragraf kedua perlu ditambahkan kalimat? Oke, jadi kita mengapa paragraf kedua perlu ditambahkan kalimat? Oke, kita baca lagi paragraf kedua. Seluruh dunia dipaksa berpikir keras untuk mengkonversi Fahrenheit ke dalam Celcius. Caranya adalah angka Fahrenheit, angka suhu dalam Fahrenheit dikurangi 32, lalu dikalikan dengan 5/9. Nah, ini mungkin agak abstrak ya. Jadi teman-teman tinggal melihat nih, kenapa sih kita perlu menambahkan? Majikan linknya. Tinggal menjelaskan kenapa sih kita perlu menambahkan kalimat. Oke. Oke, berarti yang pertama, untuk menjelaskan cara mengkonversi suhu dari skala Celcius ke Fahrenheit. Nah, apakah ini benar? Salah ya. Kenapa salah? Karena dia bukan menjadi alasan kenapa kita perlu nambahin kalimat nih. Jadi kayak untuk menjelaskan cara mengkonversi ya udah jelas tadi 32 dikali 5/9 kan. Nah, itu tuh caranya. Jadi itu bukan itu jawabannya. Oke, next. Belum dijelaskan perbedaan menggunakan skala Celcius dan Fahrenheit. Nah, ini jelasin nggak? Apakah ini benar? Ya, perbedaannya jelas gitu. Kalau Celcius itu dia 0 sampai 100. Kalau Celcius Fahrenheit itu dari 32 berapa gitu. Sampai 215 gitu Fahrenheit. Nah, ya udah jelas nih perbedaannya kan. Berarti ini bukan jawabannya. Yang C. Tidak dijelaskan mengenai selisih suhu
skala Celsius. Ini juga udah jelasin tadi di soalnya. Jadi ini juga enggak. Terus yang D, tidak dijelaskan alasan skala Fahrenheit lebih tepat dibandingkan Celsius. Nah, di sini coba kalian baca deh. Dia kan cuma awalnya tuh jelasin kita bisa di Amerika itu tuh dia biasanya menggunakan Fahrenheit bukan Celsius. Nah, terus dijelasin nggak apakah dia lebih baik dari skala ini, dari skala Celsius Fahrenheit ini? Kira-kira dijelasin nggak? Nggak ada ya. Nggak ada kan? Jadi kita yang lihat nomor D ini benar nih, berarti dia perlu nih. Kenapa sih dia perlu dibandingkan, karena bersekufu banget gitu kan, menukarkan mengkonversi skala Fahrenheit ke Celsius. Jadi yaitu yang D. Yang E. Yang E. Untuk menjelaskan keuntungan menggunakan skala Celsius dan Fahrenheit. Nah, ini juga enggak. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut ke nomor 8. Tujuan ditulisnya kalimat. Oke, bla bla bla. Terlepas betapa menyebalkannya AS yang ngotot tidak mau membiasakan diri menggunakan pengukuran Celsius, skala Fahrenheit sebenarnya lebih berat dibandingkan dengan Celsius adalah Berarti dia terlepas betapa menyebalkannya AS yang ngotot tidak mau membiasakan diri menggunakan Celsius. Oke, kita lihat nomor 8 ini. Yang A, memberitahu pembaca bahwa Amerika bersikeras menggunakan Fahrenheit. Nah, kan pertanyaannya adalah kan itu kan terlepas betapa memperhatikannya, terlepas betapa menyebalkannya AS menyebalkannya AS yang ngotot tidak mau membiasakan diri menggunakan pengukuran Celsius, skala Fahrenheit sebenarnya lebih akurat dibanding Celsius. Oke, nomor 8. Yang A, memberitahu bahwa pembaca Amerika bersikeras menggunakan Fahrenheit. Oke, jawabannya kan tujuan dituliskannya skala kalimat terlepas dari betapa menyebalkannya AS yang ngotot tidak mau membiasakan diri dengan tes. Jadi skala Fahrenheit itu sebenarnya lebih akurat dibanding Celsius. Nah, kira-kira ada kekurangannya nggak? Yang A, memberitahu pembaca bahwa Amerika bersepakat bersikeras alien berluka. Oke. Yang A, memberitahu kepada pembaca bahwa Amerika bersikeras menggunakan Fahrenheit. Apakah ini tujuan tuliskannya? Terlepas betapa menyebalkannya AS yang tidak mau membiasakan diri dari yang misalkan Oke. Jadi terlepas betapa menyebalkannya AS yang otot tidak mau membiasakan diri yang menggunakan pengukuran Fahrenheit Celsius, skala Fahrenheit lebih akurat gitu ya. Oke, lihat. Jadi dua hal ini mungkin diterapkan di Indonesia. Tapi biasanya tuh kalau perusahaan-perusahaannya udah Oke. Yang A, memberitahu pembaca bahwa Amerika berdasarkan menggunakan Fahrenheit. Nggak tahu ya, kita ini jelasin. Mungkin nanti ada tuh reason yang bikin si Amerika itu berdasarkan dengan Fahrenheit. Ini bukan jawabannya. Yang B, menyampaikan pendapat bahwa keputusan AS menggunakan Fahrenheit merupakan pihak. Oke, yang B, menyampaikan pendapat bahwa
keputusan AS menggunakan Fahrenheit menyampaikan pendapat bahwa keputusan AS menggunakan Fahrenheit merupakan banyak pihak. Ini juga belum bisa jawab soal yang ini ya, yang nomor sekian ini. Ini kita klik dulu. Oke. Menyampaikan pendapat bahwa keputusan AS menggunakan Fahrenheit merupakan banyak pihak. Nah, ini juga nggak dijelasin kenapa dia menggunakan Fahrenheit merupakan banyak pihak. Oke. Yang C, memberitahu pembaca di sisi lain dari penggunaan skala Fahrenheit belum mengukur suhu. Oke. Berarti selain dia bisa pakai Fahrenheit, dia pakai Celsius untuk mengukur suhu. Berarti ini benar dong, yang C. Oke. Yang D salah kenapa? Karena dia bilang bahwa menyampaikan ya udah dia bahas skala Celsius doang. Tapi kalau Fahrenheit misalkan Fardisa atau IPO gitu ya, buat menyampaikan kepada pembaca bahwa diperlukan keputusan bersama untuk menggunakan skala Celsius. Enggak, ini juga enggak. Terus yang D, memberitahu pembaca bahwa kesepakatan digunakan untuk banyak pihak. Terus yang E, memberitahu bahwa Anda para pembaca bahwa kesepakatan penggunaan data Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, ini ada pertanyaan dulu nggak? Lanjut ke soal nomor berapa nih? Dari soal gue lanjut ke soal berikutnya. Beberapa ahli, nah ini nggak usah baca teksnya deh, kita tinggal langsung ke soalnya. Kalimat yang mengandung opini penulis. Nah, di sini kita lihat apa sih kalimat. Oke. Kalimat yang mengandung opini penulis. Yang A, satu. Beberapa ahli mengemukakan hipotesis. Nah, berarti kalau udah ahli yang bilang, berarti dia bukan opini lagi, berarti dia udah based on research. Jadi yang satu ini enggak. Yang kedua, nah, ini dia opini atau enggak nih? Enggak ya. Ini dua juga enggak. Ketiga. Apalagi data apalagi data terbaru dari Israel ya. Dia mengatakan bahwa telah mengarah pada
Berarti dia kalau based on data berarti dia bukan opini, itu dia fakta. Ya, nomor kalimat 5. Yang E. Pandemi kemungkinan akan bertransisi menuju endemik. Nah, berarti oke. Kalimat 5. Hal tersebut kalimat 5 juga dia ini data tes. Nah, ini juga data nih. Kalau data berarti dia bukan opini, berarti dia fakta. Oke, tinggal yang E jawabannya. Kalau 6 kenapa ini jawabannya? Karena ya ingatkan jika frontal. Oke, berarti ini 5 juga data ya. Terus data itu dia bisa dipertanggungjawabkan. Makanya dia jawabannya yang E. Oke, jadi jawabannya yang E. Oke, nomor 10. Berdasarkan teks di atas ya, penyebab akan terjadinya kondisi hiperendemi di masa Indonesia adalah hiperendemi artinya apa? Oke. Lanjut ke soal nomor 10. Berdasarkan teks berikut ya. Ini soalnya dari tadi yang aku bahas emang agak. Oke. Berdasarkan kondisi di atas, penyebab akan terjadi kondisi inflasi di Indonesia adalah, tinggal kita lihat vaksin yang diberikan tidak dapat menangkal virus baru. Penyebab akan terjadinya kondisi hiperendemi. Kita baca. Ini tadi kan kita baca ya, apalagi data terbaru dari Israel, Inggris, Amerika, maka sering terjadinya kondisi hiperinflasi. Nah, inflasi kan artinya kan harga secara agregat bakal naik kan. Bakal naik. Nah, sorry. Penyebab terjadinya kondisi hiperendemi di Indonesia. Oke. Kan tadi katanya beberapa ahli mengemukakan hipotesis bahwa varian Delta selain menyerang bagian menyerang dengan ganas, ternyata mengantarkan proses transisi dari pandemi ke endemi. Ini berarti proses transisi itu tidak bisa segera menuju ke keadaan normal karena lonjakan kasus yang hebat. Ini justru membuka kekebalan kelompok atau herd immunity gitu. Dan bisa dicapai secara umum dan bahkan sebaliknya memaksa pihak berwenang menunda pencabutan pembatasan kegiatan masyarakat. Apalagi data terbaru dari Israel, Inggris, dan Amerika mengemukakan bahwa apalagi data terbaru dari Israel, Inggris, dan Amerika telah mengarah pada yang penting untuk kemampuan vaksin dalam mencegah infeksi dari varian Delta ini. 4. Ini menuju kepada ini mengapa
muncul penawaran dosis booster kepada populasi berisiko tinggi. Hal tersebut yang akhirnya dia udah hal tersebut dikuatkan pula dengan data tentang tes serial yang menunjukkan bahwa kekebalan dapat Oke. Hal tersebut dikuatkan pola pada Oke. Lanjut nomor 6, kalimat 6. Pandemi kemungkinan akan bertransisi menuju endemi. Endemi didefinisikan sebagai penyakit yang selalu berulang menyerang satu populasi di wilayah tertentu, seperti dulu malaria yang menyerang negara-negara tropis. Ahli epidemiologi Diki Budiman dari Universitas Griffith Australia menyebutkan bahwa jika Indonesia Terus berdasarkan teori atas penyebabkan terjadinya itu kondisi hiperinflasi di Indonesia adalah yang pertama vaksin hiperendemi bukan hiperinflasi, hiperendemi. Vaksin yang diberikan tidak dapat Oke. Yang A, vaksin yang diberikan tidak dapat menangkal varian virus baru. Nah, ini nggak sesuai ya, karena kondisi pandemi bukan ini. Sesuai yang kita baca tadi. Terus yang B, kurangnya pemerataan vaksin untuk menangkal virus COVID-19 yang varian Delta. Ini juga enggak. Yang C, kekebalan data kita menjadi Yang C, kekebalan tubuh dapat berkurang relatif lebih cepat dibanding sebelumnya. Ini bukan juga. Yang D, melemahnya penegakan disiplin oleh kebijakan pemerintah COVID-19 oleh pemerintah. Nah, ini benar nggak? Ini ada beberapa pemerintah. Oke. Yang D ini benar. Kenapa? Yang D ini benar. Kenapa? Karena melemahnya disiplin dan kebijakan penanganan COVID-19, akhirnya terjadi namanya kondisi hiperendemi. Artinya ya kita makin banyak lagi kasusnya gitu. Itu makanya yang D benar. Terus lanjut yang E. Iklim negara tropis termasuk Indonesia Terus yang E, iklim negara tropis termasuk Indonesia yang membuat virus varian baru ini juga salah. Nggak ada. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut nomor 11. Kita break bentar ya. Bentar ya. Sebentar. Kita mau minta. Lanjut. Nah, yang 11, kata yang memiliki makna berlawanan adalah kata yang berletak tebal di atas adalah
Mana nih yang betul tebal di atas? Yaitu prioritas kan? Prioritas. Kata, kata yang berlawanannya adalah apa gitu ya? Prioritas. Prioritas artinya dia diutamakan. Udah. Cadangan dari utama apa? Apa? Sedangkan apa lawan dari utama yaitu cadangan. Ya enggak? Ini yang mana? Yang C. Cadangan. Bukan. Ayo. Oke, nomor 12. Kalimat yang mengandung perubahan makna adalah oke. Kalimat 3, 5, 6, 7, 8. Kalimat 3 yang mana ini? Jumlah pinjaman yang diberikan bank terus meningkat setiap tahun sehingga memunculkan wacana bahwa pemerintah akan membatasi jumlah pinjaman keluarganya. Kalimat 5. Ketika serial Squid Game keluar, kaum intelektual seperti Sarah Eson, pengajar kajian Korea di University of Seoul, beranggapan bahwa serial tersebut adalah cerminan kondisi sosial masyarakat Korea. Oke. Yang nomor yang selanjutnya itu kalimat 6. Sofia mengatakan negara asalnya Korea Selatan sedang mengalami krisis sosial. Oke, krisis sosial. Sofia mengatakan negara asalnya Korea sedang mengalami krisis sosial. Kalimat 7. Percuma belajar susah dan kerja keras karena kalau kita bukan dari keluarga yang kaya raya kita tidak serius sukses. Oke. Sukses. Nomor 5 agak di kita kalimat 7. Percuma belajar susah dan kerja keras karena kalau kita bukan dari keluarga kaya raya ya, kita tetap hidup biasa-biasa aja gitu. Terus kalimat 8. Juga teringat ketika masa-masa di saat di mana ia masih menjadi mahasiswa di Korsel. Berarti kalimat 8 yaitu standar hidup di sana tinggi sekali, katanya dengan bahasa Inggris yang masih terbata-bata. Kira-kira nih kalimat yang mengandung perubahan makna yang jawabannya yang mana? Oke. Yang A, tidak.
Jumlah pinjaman yang diberikan bank terus meningkat setiap tahun sehingga memunculkan wacana bahwa pemerintah akan membatasi jumlah pinjaman keluarganya. Apakah ada perubahan makna di sini? Nggak ada ya, berarti yang perubahan kita salah. Terus perubahan oh iya. Kalimat 3 juga nggak ada. Ketika serial Squid Game keluar, kaum intelektual seperti Sarah Ehsan, pengajar kajian Korea di University of Seoul itu juga nggak ada. Oke. Kalimat juga tidak. 6. Coba kita lanjut ke kalimat 6. Pandemi kemungkinan akan transisi menjadi endemi. Ya udah, ini nggak ada perubahan makna kan. Nomor 7. Pandemi didefinisikan sebagai lula. Ya udah, ini juga enggak. Jadi kalimat yang mengandung perubahan makna adalah kalimat 8. Kenapa? Coba terlihat. Oke. Jadi mana yang kalimat 8 ya? Kenapa? Karena dia bilang standar hidup di sangat tinggi sekali. Katanya dengan gaya hidup Oke, jadi jawabannya yang 8. Jadi standar hidup dengan kehidupan itu ya subjektif gitu kan. Jadi jawaban yang benar bukan. Jadi jawaban yang benar adalah kalimat 8. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya. Baca dulu soalnya ya. Oke. Kesimpulan yang tepat untuk teks di atas adalah apa gitu. Oke. Kita langsung aja baca. Pada akhir bulan Agustus lalu, Reuters melaporkan bahwa warga Korsel yang banyak berutang rata-rata berusia di bawah 30 tahun.
Pinjaman dari bank biasanya digunakan untuk membayar sewa tempat tinggal, keperluan rumah tangga, atau pemenuhan kebutuhan hidup dan investasi. Jumlah pinjaman yang diberikan bank terus meningkat setiap tahun, sehingga kemudian memunculkan wacana bahwa pemerintah akan membatasi jumlah pinjaman keluarganya. Keterkaitan dengan hutang, meningkatnya pengangguran, harga rumah yang melonjak tinggi, dan menajamkan berbagai ketimpangan sosial lain di kalangan masyarakat Korea. Ketika serial Squid Game keluar, kaum intelektual seperti Sarah Eason, pengajar kajian Korea di University of Sheffield, beranggapan bahwa serial tersebut adalah cerminan kondisi sosial masyarakat Korea. Nah, Sophia mengatakan negara asalnya Korea Selatan sedang mengalami krisis sosial. Percuma belajar susah-susah dan kerja keras, karena kalau kita bukan dari keluarga yang kaya raya, kita tetap saja susah sukses. Standar hidup di sana tinggi sekali. Katanya dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Sophia juga teringat bahwa ketika masa-masa di mana ia masih menjadi mahasiswa di Korsel, ia merasa harus bekerja keras agar bisa bekerja di perusahaan ternama, tapi peluangnya juga tidak besar karena persaingan begitu ketat dari dan persyaratannya diajukan perusahaan juga berat. Oke, simpulan yang tepat untuk teks di atas adalah yang A, kondisi masyarakat Korsel untuk memenuhi kondisi standar sosial. Apakah ini benar? Nah, coba lihat, apakah ini benar nggak? Kondisi masyarakat Korsel untuk memenuhi standar sosial. Di sini dia nggak bicara itu doang. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi, kondisi sosial akhirnya menyebabkan di Korea Selatan warganya jadi begitu gitu. Jadi benar-benar berada di ekonomi yang benar-benar susah gitu. Kemudian di sana tuh susah kaya banget. Ya udah, dan sebagai mahasiswa dia juga ngerasain tuh kerja keras gitu, bekerja di perusahaan ternama. Bahkan kalau misalkan ini juga nggak menjelaskan secara keseluruhan dari teksnya. Itu yang A. Yang B, keterkaitan dengan utang mengakibatkan adanya ketimpangan sosial. Nah, di sini jelasin nggak ada ketimpangan sosial. Apakah di sini dijelasin ada ketimpangan sosial? Nah, di sini dia cuma jelasin bahwa ada yang namanya tuh keterkaitan utang meningkatnya pengangguran, harga rumah tinggi, dan menajamkan berbagai ketimpangan sosial lain. Nah, apakah ini kesimpulannya? Tapi dia juga nggak bahas itu doang ya. Dia bahas yang lain juga tuh. Misalkan nih, dia bahas mengenai peluang keterima di perusahaan ternama. Jadi nggak cuman bahas keterkaitan antara utang dengan ketimpangan sosial doang. Jadi yang B salah juga salah. Ini yang A salah. Terus yang C, bekerja keras tidaklah cukup tanpa terlakukan pekerjaan yang baik, ini juga enggak. Yang D, jumlah pinjaman yang terus meningkat membuat warganya menyambung warga kosa, enggak. Nah, yang benar itu yang E, serial Squid Game itu dia adalah gambaran mengenai krisis sosial di warga kosa. Gimana? Jadi di Squid Game itu kan dia bahas itu kan yang game seperti itu yang benar-benar relate nih sama kehidupan di Korea Selatan gitu. Makanya dia serial Squid Game ini adalah gambaran mengenai krisis sosial. Itu sebenarnya tuh kayak krisis sosial loh yang terjadi di Korea Selatan loh. Makanya dia dibikin film supaya lebih orang tahu gitu. Oh, ternyata di Korea Selatan seperti ini toh gitu kan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Sorry ya guys, tadi agak-agak
skip dikit karena aku tadi ada lumayan kendala sinyal ya, jadi agak skip, jadi kayak skip 1 menit 2 menit, jadi ya karena itu sih mungkin tadi itu gangguan juga, gangguan suara juga, itu orang tarawih, jadi ya kita nggak bisa ngelarangnya kan, nggak bisa melawan, jadi harus harus benar-benar ya menerima lah gitu ya. Nah sekarang kita bisa fokus karena suaranya udah nggak ada lagi, udah nggak terlalu bising lagi, jadi kita bisa fokus. Oke, nomor 4. Kelemahan teks di atas adalah A. Tidak menceritakan isi dari serial Squid Game. B. Paragraf pertama dari paragraf kedua tidak berhubungan. C. Tidak menjelaskan kondisi sosial budaya masyarakat Korsel. D. Tidak menjelaskan waktu yang tepat untuk melakukan pinjaman di bank. Atau E. Tidak menjelaskan siapa saja yang berhak untuk melakukan pinjaman di bank. Nah, ini jawabannya yang mana? Coba baca lagi. Kira-kira apa nih yang biasanya jadi kelemahan dari teks tersebut? Nah, di teks ini, coba cari. Kira-kira apa sih yang bakal jadi kelemahan dari teks tersebut? Ini aku pindahin dulu. Oke. Oke. Ada itu. Nah, kelemahan dari teks di atas. Yang pertama, bentar. Nah, kan dia di sini bahas Squid Game ya. Dia bahas Squid Game, dia hubungin sama kondisi sosial di Korea. Tapi dia tuh nggak jelas nih cerita dari Squid Game itu gimana. Nah, jadi kelemahannya apa? Dia nggak menceritakan cerita dari Squid Game itu. Jadi jawabannya yang A. B salah. Yang C juga salah. Yang D juga salah. Yang E juga salah. Oke, soal nomor 15. Jadi kita langsung aja dari bahasa yang atau tinggal dikit. Berdasarkan teks di atas, pernyataan yang paling benar adalah A. Pemerintah akan meningkatkan jumlah pinjaman ke warganya. B. Standar kehidupan Korea Selatan cukup tinggi dibandingkan Jepang. C. Pinjaman dari bank hanya digunakan untuk pinjaman dari rumah tangga. D. Serial Squid Game adalah refleksi kehidupan masyarakat Korea Selatan. E. Ketimpangan sosial masyarakat dapat dilihat dari harga rumah yang tinggi. Nah, ini sudah gampang aja sih, tinggal kalian lihat hubungan antara beasiswa antara film yang direview sama filmnya, sama nonton filmnya itu sendiri gitu. Oke. Berarti ini nomor 15 ini jawabannya yang mana? Nomor 15-nya adalah jawabannya adalah yang yang D. Kenapa yang D? Kenapa di sini dia benar-benar ngelasin tuh kondisi kehidupan di Korea Selatan gimana gitu ya. Terus nanti dampaknya kepada generasi gimana, jadi benar-benar penganggaran. Dan ya udah, pernyataan benar di satu adalah
Serial Squid Game adalah game yang paling teruser. Oke, lanjut ke nomor 16. Paragraf tersebut nomor 16, paragraf tersebut jika paragraf tersebut oke, kita langsung aja bahas soalnya. Paragraf tersebut ditulis untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Ini ada paragraf nih. Kalian baca, nanti oke. Nomor 16. Paragraf tersebut seperti paragraf ini. Perburuan yang membuat keberadaan badak ini hampir punah sebenarnya juga sudah terjadi sejak masa kolonial Belanda. Kala itu badak, terutama badak Jawa, dianggap sebagai hama. Cara badak Jawa sebagai mencari makanan yang mencoba oke. Terus 16 yang A. Yang C, bagaimana sikap pemerintah saat mengatur kolonial? Oke. Yang A. Sejak kapan manusia? Kan dia kecuali ya. Berarti yang bukan. Sejak kapan manusia melakukan kegiatan perburuan di Jawa? Sejak abad ke lanjut ke
Soal nomor berapa dulu ya? Soal nomor 16 belum. Oke. Paragraf tersebut ditulis untuk menyebutkan pertanyaan berikut ini kecuali A. Sejak kapan manusia mulai melakukan perburuan badak di Jawa? Yang ini 18 itu ini enggak. Saya kan kecuali yang tanya. Yang B. Bagaimana pula sikap hendak sampai berada di yang B. Bagaimana sikap pemerintah kolonial pada saat itu pada masa perburuan badak Jawa? Nah, ini dibahas nggak? Ini dibahas ya dengan cara bikin kebijakan atau yang namanya itu ya udah orang lain bisa. Nah, bagaimana sikap pemerintah kolonial pada saat perburuan badak Jawa? Nah, di sini dijelasin nggak sikap dari si yang C, mengapa badak Jawa sering Oke. Yang C, mengapa badak Jawa sering diburu oleh manusia? Karena apa? Karena dia banyak kegunaannya kan. Karena buat tekstil, buat pakaian, buat permukiman. Jadi ini juga salah. Jadi mengapa badak Jawa sering diburu itu karena dia masuk ke teksnya. Jadi yang ini juga enggak. Terus yang D juga enggak tadi. Terus yang E, mengapa manusia Oke. Yang D, mengapa manusia menganggap badak tidak akan merusak perkebunan mereka? Oke. Mengapa manusia menganggap tidak akan merusak perkebunan mereka? Karena apa? Karena katanya dia cuman cari makan doang, alternatif kafetarian doang gitu. Tapi akhirnya dia juga bertindak seperti ini. Dia menganggap manusia akan merusak perkebunan mereka. Ini juga enggak. Nah, terus yang E gimana? Oke, berarti ini dia dari soalnya paragraf tersebut ditulis untuk berikut. Nah, ini apa saja itu makanan yang digunakan sosial alarang. Oke, soal terakhir. Oke, frasa hal itu pada paragraf tersebut adalah. Nah, hal itu yang mana? Ini kita baca. Dalam ekosistem hutan, ternyata badak Jawa memiliki peran penting. Hal ini bahkan dapat dilihat dari cara mereka berjalan. Sepanjang perjalanan itu, badak Jawa menyebarkan biji-bijian Oke. Kan katanya hal ini bahkan dapat dilihat dari cara mereka berjalan. Sepanjang perjalanan itu, badak Jawa menyebarkan biji-bijian yang menempel di badannya. Biji-biji itu kemudian nantinya akan menjadi tumbuhan yang baru. Badak Jawa memiliki cara
mencari pakaian sepanjang Oke. Badak Jawa mencari makanan dengan cara yang mendorong-dorong pohon-pohon besar, menggunakan dadanya hingga rubuh. Hal itu dilakukan, berarti hal itu yang mana? Berarti cara dia buat mengambil makanan kan? Ya udah, jawabannya yang C. Oke. Mungkin satu lagi kali ya, karena aku juga tadi agak-agak skip juga, sering banget skipnya karena mungkin itu kali ya, sinyal dan juga masalah sini. Karena aku lagi di luar juga, jadi mungkin kita bahas lagi satu soal lagi biar teman-teman nggak terlalu dikit lah bahas soalnya. Oke. Nomor 18. Kelemahan paragraf dialog adalah apa? Oke. Kelemahan paragraf di atas adalah apa? Jadi, um, Nah, peran badak Jawa pada lingkungan tidak dijelaskan. Nah, apakah itu kelemahannya? Jadi kita baca lagi. Badak Jawa mencari pohon dengan cara mendorong pohon-pohon segar menggunakan dadanya hingga rubuh. Hal itu digunakan agar mereka dapat mengambil daun, pucuk, bahkan ranting dari pohon atau tumbuhan tersebut. Meski begitu, ada satu jenis tanaman yang justru mengancam habitat atau pakan badak Jawa, yaitu Arenya obtusifolia. Tanaman lengkap ini merupakan tanaman sejenis aren yang cepat berkembang biak di hutan rawa dan dataran rendah, yang juga termasuk kawasan favorit badak Jawa. Nah, apakah Oke, yang pertama, peran badak Jawa pada lingkungan tidak dijelaskan. Apakah benar ini benar? Dia cuman nyari makan doang kan, nggak ada hubungan sama lingkungan. Oke. Peran badak Jawa ini enggak jadi kelemahannya. Tidak dijelaskan bagaimana badak Jawa dimakan juga nggak dijelaskan. Jadi kayak inti dari teks itu yang mana sih gitu ya? Masa masalah makan doang dijadiin masalah intens gitu ya? Oke, penjelasan mengenai cara berjalan badak tidak berkaitan dengan gagasan utamanya juga enggak. Terus yang D, tidak dijelaskan kenapa tanaman lengkap berbahaya bagi Oke, terus yang D, tidak dijelaskan tidak dijelaskan kenapa tanaman lengkap berbahaya bagi. Nah, ini nggak jelas nih. Dia cuma bilang bahwa bahwa suatu tumbuhan itu bisa bikin dia
mati, temannya areng nggak, tapi nggak jelas belajar itu apa artinya gitu ya. Makanya yang D ini benar. Sebenarnya oke, berarti jawaban yang benar yang D. Yang E salah. Karena di sini benar dia benar cuma nge-mention tentang penama lengkapnya tapi nggak jelasin tuh gimana sih. Kawakan itu apa Bang artinya? Kenapa? Yang tadi itu kawakan. Apa itu artinya? Yang mana? Soal yang selanjutnya bawah tadi itu. Kawakan. Ini ya? Ya. Oke. Kawakan artinya ini apa nih? Oke, dia kata nomor 20. Kawakan, sinonim kata kawakan. Kawakan itu artinya ya, kita baca dulu teksnya deh. Pelatih kawakan Indonesia, Emerald Abus, memuji kualitas para pemain muda. Berarti dia pelatih yang udah senior, yang udah benar-benar bagus gitu ya, yang udah benar-benar berprestasi. Nah, apa artinya kawakan? Ya, arti dari kawakan adalah coba-coba kira-kira apa? Pelatih kawakan itu. Pelatih kawakan artinya adalah pelatih yang sudah berpengalaman. Nah ini. Jadi kawakan artinya adalah berpengalaman. Kalau mencanangkan dia mungkin ini ya menjalankan. Ini aku cepet aja ini menjalankan 11B, 20E, 30, 18B. Jadi udah kejawab ya semua soal ya. Oke, mungkin itu pembahasannya. Ini apa saja nih nggak guna nih. Oke. Jadi itulah pembahasan soal PPU pada malam hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Sorry banget tadi aku sering skip karena ya itu masalah sinyal, masalah suara gitu-gitu. Jadi sering skip tapi alhamdulillah kita udah selesaiin semua soal dan jawabannya udah ketemu juga. Oke, ini soalnya emang nggak susah karena ya ini benar-benar soal prediksi yang aku kasih ke kalian, soal tryout yang nantinya bisa nambah kemampuan kalian buat jawab soal di akhir buat ini buat apa ya? Buat buat UTBK apa lagi gitu ya. Jadi benar-benar soal prediksi sesuai di posternya. Jadi semoga teman-teman bisa jawab soal PPU karena jujur ya soal PPU itu emang agak tricky dan benar-benar agak mikir lebih dalam kalau di UTBK di ujian. Jadi teman-teman harus persiapan dari sekarang dan kalau bisa sih udah sering try out, udah sering jawab soal karena ketika udah sering try out, sering bahas soal itu bakal ningkatin peluang kalian itu buat dapat skor yang tinggi di UTBK nanti. Oke, mungkin sekedar itu. Terima kasih teman-teman. Sampai sekarang ada pertanyaan dulu nggak dari yang udah aku bahas tadi? Atau ada hal yang kurang jelas? Atau kira-kira Kak, ini kurang jelas Kak? Bisa dijelasin lagi nggak Kak? Gitu. Boleh. Ya, kira-kira ada nggak yang kurang jelas? Nomor yang 19 itu Bang, boleh dijelasin? Oke, 19 ya? Iya, 19. Nah, 19 kan dia bilang mencanangkan kan? Kira-kira nih apa sih sinonim dari kata yang bisa menggantikan kata dari mencanangkan? Apakah ini benar? Aku ya. Apakah ini benar? Dia menjalankan? Iya, karena dia kan benar-benar menjalankan program itu kan artinya dia udah mencanangkan artinya menjalankan bukan mengumumkan, bukan memperlihatkan, bukan mengabarkan, bukan melaksanakan. Tapi kayak dia mencanangkan suatu kegiatan, berarti dia menjalankan suatu kegiatan gitu. Kadang ada yang jawab tuh melaksanakan dong Kak. Kenapa yang menjalankan salah? Ini salah. Jawabannya menjalankan bukan melaksanakan. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan?
Oke. Kalau ya pokoknya itu ya tadi ya. Aku tadi sering banget skip agak lama karena itu bingung gimana cara ngatasinnya. Sekarang mungkin kedepannya bisa lebih aku bisa lebih cari tempat yang lebih proper lagi ya buat ngajarin ke kalian. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Terima kasih yang udah join. Ananda, Camaba Undip, Nap, Syarifa, UGM. Nah, mungkin semangat lagi belajarnya. Semoga diterima di kampus impian kalian. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses.